realitas ekonomi dan menghilangnya konsumen. Berita kebangkrutan ada di mana-mana. Bahkan pedagang kaki lima pun tak bisa lari dari kemerosotan ini. Gerobak makanan bekas menumpuk tak terjual meski dengan harga murah. Toko-toko fisik sepi. Pasar-pasar jalanan sunyi. Area wisata kosong dan pusat perbelanjaan hanya melihat sedikit pelanggan. Saya pikir orang-orang telah beralih ke online, tetapi pekerja pengiriman dan kurir makanan menganggur. Live stream dan influencer mengalami traffic penurunan yang tajam. Dan pasar online juga mendingin. Industri media yang dulunya ramai telah kehilangan kilaunya. Jadi, kemana perginya semua orang? Kemerosotan komersial dan etalase toko yang kosong. Di sebuah mall, lantai 2 penuh dengan toko-toko kosong. Awal tahun ini, seorang klien di bidang desain toko mengatakan kepada saya bahwa pasar penuh dengan peluang dengan investor kaya diam-diam memposisikan diri untuk lokasi-lokasi utama yang siap untuk komebak besar. Sekarang pasar sedang lesu dengan tingkat kekosongan toko yang tinggi dan bahkan lebih buruk lagi untuk ruang kantor. Impian banyak pemilik toko hancur. Untuk saat ini, yang penting adalah memangkas biaya dan bertahan hidup. Perjuangan di industri gandum. Saya tidak percaya bahkan beras pun tidak laku. Hari ini saya kehabisan beras di rumah dan pergi ke pasar grosir untuk membeli dari pemasok yang biasa bekerja sama dengan kami. Dia mengatakan bisnis gandum dan minyak sangat sulit tahun ini. Data terbaru menunjukkan penjualan beras turun 30%. Saya bertanya-tanya, bahkan jika orang mengurangi konsumsi daging atau sayuran, bukankah mereka tetap perlu makan nasi? Apakah orang-orang tidak makan nasi lagi? Apa yang terjadi? Guangzhou menghadapi krisis ekonomi, runtuhnya pesanan ekspor, melonjaknya pengangguran, dan meningkatnya kerusuhan sosial. Penutupan massal di mal-mal besar. Sebuah mal terkenal di Hangzhou bangkrut. Saya terkejut di lantai 2. Setiap toko, mulai dari pakaian hingga pakaian renang hingga sepatu pria, tutup. Sepi seperti kota hantu. Bisnis offline terlalu sulit. Apakah karena orang tidak punya uang atau strategi pemasaran yang gagal? Saya menyewa toko seharga 4 juta yuan dengan biaya sewa bulanan lebih dari 100.000 yuan. Tetapi tidak ada pelanggan. Bisnis tahun ini lebih sulit daripada menjadi janda. Setidaknya menjadi janda menawarkan harapan. Mempertahankan toko tidak ada pengunjung. Meninggalkannya membuat Anda bangkrut. Mempertahankannya membuat Anda terlilit utang. Bagaimana kita bertahan? Seluruh negeri menangis. Pedagang sayur, tukang daging, pemilik restoran, pekerja pengiriman, agen properti, pekerja pabrik, dan pemilik toko pakaian seperti kami semua menangis. Saya bertanya-tanya apakah ada industri yang masih tersenyum. Dari pukul 10 pagi hingga sekarang, tidak ada satupun pelanggan yang masuk ke toko saya. Ini bukan hanya penurunan konsumsi. Tidak ada konsumen. Kemana mereka pergi? Kenapa kamu tidur di sini? Tanyaku. Gadis itu mendongak, suaranya dingin dan kelelahan, dan menjawab, saya tidak punya tempat lain untuk tinggal. Saya kehilangan pekerjaan dan tidak punya uang lagi. Saya ragu sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tidak takut diculik saat tidur di luar sini? Gadis itu terdiam lama, lalu menghela napas dan berkata, saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saya hanya punya 5 yuan. Bisakah Anda membelikan saya makanan? Saya bahkan tidak berani memberitahu keluarga saya. Pada tanggal 28 April tahun 2025, Guangzhou, pusat manufaktur dan ekspor terkemuka di China, bergulat dengan krisis ekonomi parah yang mencerminkan kemerosotan luas di seluruh negeri. Dulunya merupakan pusat industri tekstil, elektronik, dan barang-barang konsumen yang ramai, kota ini kini menghadapi runtuhnya pesanan ekspor, kebangkrutan yang meluas, pengangguran yang merajalela, dan peningkatan mengkhawatirkan dalam pencurian dan perampokan. Perusahaan-perusahaan ekspor seperti Berkeley Supply Chain Technology, yang dulunya membanggakan pendapatan tahunan sebesar 2 miliar yuan, telah tutup, hanya menyisakan segelintir karyawan. Saya berani mengatakan bahwa dengan tingkat pengangguran kita saat ini, jika ini terjadi di negara lain, seluruh masyarakat mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan atau bahkan memicu revolusi. Mengapa tingkat pengangguran negara kita begitu tinggi? Apakah tidak ada yang pernah bertanya? Karena pengangguran di China bukan hanya tentang tidak menemukan pekerjaan, tetapi orang-orang tidak dapat menemukan pekerjaan yang memuaskan, sehingga mereka menyerah untuk mencari sama sekali. Tidakkah menurut Anda itu masuk akal? Industri tekstil terpukul keras dengan biaya kain sebesar 20 juta yuan, yang sebelumnya menghasilkan keuntungan 5 juta yuan ketika diekspor ke AS, kini mengalami kerugian 3 juta yuan akibat tarif, mengubah inventaris menjadi kain lap biasa.
Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Suzhou terpaksa menawarkan penyimpanan kontainer gratis selama 3 bulan karena barang-barang tetap tidak terkirim, menggarisbawahi stagnasi dalam perdagangan internasional. Sementara itu, desa-desa Sein di distrik Panyu, yang dulunya berkembang pesat karena pesanan dari Sein, kini dalam krisis karena perusahaan mengalihkan produksi ke Vietnam untuk menghindari tarif, mengakibatkan penurunan pesanan sebesar 50%. Pabrik makanan Wang-Wang di Panyu telah mengurangi operasinya, sekarang hanya mempekerjakan pekerja sementara dengan upah rendah 100 hingga 300 yuan per hari. Sementara ratusan orang, termasuk mereka yang berusia 5 hingga 60 tahun, mengantre untuk pekerjaan pada tanggal 26 April tahun 2025, pemandangan langka di tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran melonjak dengan sebuah keluarga yang terdiri dari 3 lulusan universitas di Beijing, Tianjin, dan Zhongxiao tidak dapat menemukan pekerjaan setelah berbulan-bulan mencari, menimbulkan keraguan tentang tingkat pengangguran resmi sebesar 5,3% karena kenyataannya tampak jauh lebih tinggi. Akar penyebab krisis terletak pada tarif 10% yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, permintaan yang lemah dari AS dan Eropa, dan perusahaan-perusahaan seperti Sein yang mengalihkan rantai pasokan ke Vietnam untuk memanfaatkan biaya yang lebih rendah. Penghapusan pengecualian de minimis oleh AS semakin meningkatkan biaya ekspor, mendorong pabrik-pabrik ke dalam kesulitan yang mengerikan. Ketika pesanan ekspor runtuh, bisnis-bisnis telah mencoba beralih ke pasar domestik. Tetapi permintaan domestik yang lemah dan persaingan ketat yang digambarkan sebagai 20 orang berebut satu mangkuk nasi telah menyebabkan kerugian dan kebangkrutan yang meluas. Kebijakan stimulus ekonomi pemerintah seperti subsidi atau insentif untuk penjualan domestik terbukti tidak efektif karena kurangnya permintaan. Sementara sistem kesejahteraan sosial yang lemah membuat pekerja yang menganggur rentan terhadap kemiskinan. Banyak pekerja, terutama buruh berketerampilan rendah, kekurangan keterampilan yang dibutuhkan untuk industri teknologi tinggi yang dipromosikan China, dan kriteria perekrutan yang ketat seperti menolak mereka yang bertato atau pekerja yang lebih tua semakin membatasi peluang kerja. Konsekuensinya termasuk meningkatnya kerusuhan sosial dengan pencurian, perampokan, dan penipuan menjadi lebih umum di Guangzhou, Hainan, dan daerah sekitarnya. Protes massal dan perbedaan pendapat online meningkat dengan video Douyin viral yang bertanya, apakah Anda ingin memberontak, yang memicu respons afirmatif. Warganet menggunakan bahasa kode seperti, apakah Anda siap bertindak, setelah pemberontak Suriah merebut Damaskus, menandakan harapan untuk jatuhnya PKC. Manifesto anonim mengecam Marxisme, dan komentator Lee dari Vision Times mencatat bahwa pembusukan internal dan hilangnya kepercayaan terhadap PKC menandakan kemundurannya dengan masyarakat berada pada titik didih menunggu percikan di dalam militer. Pembersihan dan peraturan baru Xi Jinping yang melarang diskusi daring tentang peristiwa bersejarah mencerminkan ketakutannya akan perbedaan pendapat. Tentara yang melewati tembok api besar untuk mengakses informasi eksternal menimbulkan ancaman karena militer yang kecewa dapat menantang kendali PKC. Warga melaporkan meningkatnya jumlah tunawisma yang tidur di jalanan dan lonjakan perampokan toko. Sementara penulis memprediksi 3 kelompok yang rentan terhadap kejahatan, yaitu mereka yang kurang pendidikan dan keterampilan, oportunis malas yang mencari keuntungan cepat, dan mantan elit yang, setelah kehilangan pekerjaan, beralih ke skema untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Polisi setempat dituduh mengenakan biaya sewenang-wenang seperti pajak fotografi, memperburuk ketegangan sosial. Penurunan konsumsi akibat pengangguran dan penurunan pendapatan telah menciptakan lingkaran setan, semakin membebani layanan retail dan manufaktur domestik. Perasaan putus asa yang meluas membayangi dengan bisnis kehilangan kepercayaan pada pasar dan pekerja dilanda kecemasan setelah diberhentikan dengan dalih pensiun dini. Dalam jangka pendek, kemerosotan mungkin akan terus berlanjut tanpa reformasi yang efektif dengan risiko pemogokan, protes, dan meningkatnya kejahatan, terutama di kota-kota industri seperti Guangzhou. Dalam jangka panjang, China harus beralih ke sektor teknologi tinggi dan energi hijau. Tetapi proses ini membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan. Sementara banyak pekerja berketerampilan rendah akan kesulitan tanpa pelatihan ulang, meningkatkan sistem kesejahteraan sosial dan menarik investasi asing dapat membantu pemulihan ekonomi. Tetapi kota-kota yang bergantung pada ekspor seperti Guangzhou akan membutuhkan waktu untuk melakukan restrukturisasi. Krisis di Guangzhou bukan hanya masalah lokal, tetapi peringatan bagi seluruh ekonomi China yang menuntut koordinasi yang erat antara pemerintah, bisnis, dan warga negara untuk melakukan restrukturisasi dan memulihkan kepercayaan pada masa depan. Penutupan pabrik dan kehilangan pekerjaan menyebar di pusat-pusat manufaktur. Krisis telah menyebabkan penutupan pabrik, kebangkrutan, dan PHK yang meluas di pusat-pusat manufaktur seperti Dongguan, Wenzhou, dan Fujian.
Seorang pemilik pabrik sepatu Jingjiang dengan pengalaman hampir 40 tahun berkata, "Dulu kami memproduksi untuk lebih dari 20 merek, 50% dari AS. Sekarang setengah pesanan kami hilang. Di Wenzhou, lebih dari 90% pabrik sepatu sedang berjuang. 80% siap untuk ditutup. Dari 10.000 pabrik, kurang dari 50 yang baik-baik saja. Ini sudah berakhir. Tidak ada pekerjaan lagi tahun ini." Ketika negara-negara barat mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan China, pesanan beralih ke Asia Tenggara, mengancam penutupan massal usaha kecil. Tarif balasan China sebesar 125% untuk barang-barang AS juga telah meningkatkan biaya bahan baku, semakin menekan produsen. Di Dongguan, OPPO menghadapi kenaikan biaya chip sebesar 30% dan TCL melaporkan peningkatan biaya produksi sebesar 20-50%. Lebih dari 200 pabrik elektronik kecil di kota Shanghai berisiko tutup. Noah's Ark, produsen elektronik pendidikan, sedang berjuang dengan biaya pengadaan chip yang berlipat ganda. Upaya untuk menghindari tarif dengan melabeli ulang barang sebagai buatan Indonesia sebagian besar gagal karena penegakan hukum AS yang lebih ketat. Pelabuhan-pelabuhan utama China diambang kehancuran di tengah kekacauan perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan utama China hampir lumpuh, kewalahan oleh tumpukan barang akibat tarif AS yang tinggi. Bea masuk yang tinggi telah memicu penumpukan besar produk perdagangan asing, banyak yang dilikuidasi dengan harga barang bekas. Peralatan rumah tangga kecil yang awalnya ditujukan untuk ekspor kini dijual berdasarkan berat, hanya 1 yuan, sekitar 27 sen per kilogram. Gudang-gudang meluap dengan barang ekspor yang dikembalikan, dijual dengan harga sangat murah untuk menghabiskan inventaris. Seorang pemilik bisnis mengeluh, "Pernahkah Anda mendengar menjual peralatan kecil berdasarkan berat? Ini gila, ini seperti memberikannya secara gratis." Tarif AS tinggi 145% untuk barang-barang China telah membatalkan banyak pesanan, membuat kontainer terdampar di pelabuhan dan inventaris membengkak. Pelabuhan Ningbo melaporkan kontainer bertumpuk 7 lapis, memecahkan rekor, sementara kontainer kosong membanjiri pelabuhan seperti Yangsan Shanghai dan Taiwan, menandakan bencana bagi logistik perdagangan asing. "Perusahaan kami memiliki 10 kontainer yang tertahan di sini yang ditujukan untuk Eropa. Semuanya macet." Seorang pemilik bisnis berbagi, pasar domestik China yang lesu tidak dapat menyerap limpahan barang yang dialihkan. Perang harga yang sengit dan permintaan yang lemah yang digambarkan sebagai 20 orang berebut satu mangkuk nasi telah memaksa bisnis untuk menjual rugi di platform seperti Douyin dan Shopee dengan penurunan harga yang mengejutkan. Konsumsi domestik tidak dapat menyelamatkan ekonomi. Meskipun ada frustrasi publik, Partai Komunis China, PKC, bersikeras untuk bersiap menghadapi perang dagang yang berkepanjangan, mendesak warga untuk menanggung kesulitan. Perdana Menteri Li Qiang menekankan peningkatan konsumsi domestik, tetapi dengan pengeluaran domestik hanya menyumbang 38% dari PDB dibandingkan dengan 69% di AS dan 51% di Uni Eropa. Pasar China terlalu lemah untuk menyerap miliaran barang ekspor. Pasar domestik memiliki sedikit permintaan untuk produk seperti pembersih udara seharga $300 atau dekorasi Natal, membuat strategi ekspor ke domestik tidak efektif. Warga biasa menghadapi biaya hidup yang melonjak, pasar saham yang anjlok, dan properti yang membeku dengan banyak yang tidak dapat menjual rumah atau menghindari gagal bayar hipotek. Terlepas dari jaminan resmi, kenyataan di lapangan suram.